Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas berdebat agama dengan tokoh si paling jago debat. Di suatu pagi, istana lagi-lagi dihebohkan oleh seseorang tokoh yang mengusik ketentraman dalam beragama. Tokoh tersebut selalu mengadakan debat umum soal agama di alun-alun kota Baghdad. Para penduduk merasa terusik keimanannya karena kepercayaan dan keyakinan mulai goyah akibat ucapan debat yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Raja pun tidak tinggal diam untuk mengatasi kekacauan ini. Siapapun yang bisa mengalahkan tokoh debat dari kerajaan sebelah yang terkenal sangat cerewet dan sombong itu akan diberi hadiah 100 keping emas. Namun, semua tokoh ulama lokal kota Baghdad mundur, tak ada yang berani maju karena dipastikan akan kalah adu mulut. Lawannya terkenal licin, debatnya muter-muter, dan suka menjebak lawan dengan logika berputar seperti roda kereta rusak. Akhirnya, Baginda pun memanggil Abu Nawas untuk mengatasi sekaligus memberi pelajaran kepada tokoh si bang jago debat itu. Abu Nawas pun datang menerima dan menyanggupi permintaan sang Baginda Raja tanpa membantah sedikit pun karena ini menyangkut hak dalam berkeyakinan secara pribadi dan memang harus dilindungi agar tidak terpengaruh oleh oknum agama luar. Esoknya, Abu Nawas menuju alun-alun didampingi raja beserta pengawalnya dan seluruh rakyat. Mereka semua mengelilingi panggung debat untuk menyaksikan sekaligus memperkuat kembali keyakinan beragama yang selama ini mulai retak karena ulah si paling jago debat. Abu Nawas hanya membawa satu kursi kecil dari rumah dan sepotong pisang, tapi anehnya begitu debat akan dimulai, dia malah duduk di luar arena. Sementara di panggung, dia hanya meletakkan kursi kecil itu dan sepotong pisang di atasnya. Si lawan debat naik ke panggung, siap memulai, tapi tak ada lawan. Yang terlihat hanya kursi kosong dan sepotong pisang. Ia bingung. Ia mencoba memanggil Abu Nawas, tapi Abu Nawas hanya menunjuk ke panggung lalu makan roti santai sambil garuk-garuk perut. Seketika itu si lawan tersinggung. Ia naik pitam. Ia pun mulai mendebat dengan penuh emosi kepada kursi kosong dan pisang. Ia berteriak, berargumentasi, menunjuk-nunjuk ke pisang, makin lama makin kacau. Ia mulai menuduh pisang itu simbol penghinaan, lalu menuduh kursi itu jebakan filsafat. Semakin ia bicara, semakin terlihat gila. Semua penonton terus memperhatikan debat aneh itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan tertawa geli sembari membiarkan si paling jago debat itu kehabisan kata-kata. Setelah beberapa keheningan pun tiba, si paling jago debat ternyata sudah kehabisan kata-kata dan tak mampu lagi menyampaikan debatnya. Pikirannya seolah-olah kosong bengong melompong. Abu Nawas pun berdiri sambil berkata, "Barusan saja kita telah menyaksikan bahwa percuma berdebat dengan orang yang sok jago debat. Meski tak ada lawan, tak ada pula yang mendebatnya. Mulutnya akan terus berdebat dengan keegoisannya sendiri demi tujuan mendapatkan pengakuan sebagai sang ahli debat. Slebiev! Cukup hiraukan saja sambil tertawa, maka ia akan dikalahkan oleh keegoisannya sendiri. Mantul! Woi, mantap betul!" Baginda tertawa terpingkal-pingkal dan langsung menyerahkan 100 keping emas di depan hadapan bang jago debat. Wajah si paling jago debat pun hanya bisa memerah malu dan tetap tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk mengoceh dan mendebat. Karena suara dan pikirannya sudah habis dilahap keegoisannya sendiri. Hari itu Abu Nawas menang debat tanpa harus naik panggung, dan si ahli debat dikabarkan mulai diam dan tidak pernah berdebat lagi karena setiap melihat kursi di hadapannya, apalagi melihat pisang, ia sudah merasa lelah duluan untuk mengucapkan kata-kata bualannya. Tamat, bang jago aja ampe angkat tangan ngadepin Abu Nawas, apalagi elu yang cuman dianggap bang toyib. Halah.